Asus tidak henti-hentinya membuat inovasi yang membuat para pesaingnya cukup waspada. Dan kali ini, Pichel kembali menyuguhkan laptop Asus dengan inovasi terbaru, yaitu Asus ZenBook 14 UM425IA. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review nih laptop paling anyar dari Asus yang masih termasuk ke dalam seri ZenBook klasik, yaitu Asus ZenBook 14 UM425IA. Jadi setelah Pichel pernah bahas ZenBook UX425JA, kali ini kita akan bahas versi AMD-nya. Laptop ini hadir dengan membawa teknologi-teknologi terbaru yang bisa membuat pengguna laptop ini mendapatkan pengalaman baru. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 4500U dengan fabrikasi 7 nanometer, RAM 8GB DDR4X, integrated GPU Radeon Vega Graphics 512MB, storage SSD NVMe 512GB, layar IPS 14 inci 8 bit dengan resolusi Full HD, dan juga refresh rate 60Hz. Mewah dan premium. Itulah tema yang diangkat Asus melalui desain laptop seri ZenBook ini. Dan Asus sepertinya benar-benar mencurahkan perhatiannya untuk desain dari laptop ini. Kalau teman-teman sudah melihat review Asus ZenBook UX425 yang sudah Pichel sampaikan beberapa waktu lalu, maka bisa Pichel bilang juga bahwa desain laptop ZenBook 14 UM425IA ini mirip sekali dengan desain UX425. Dengan beberapa perbedaan yang nanti akan Pichel bahas secara spesifik. Bodi laptop ini tuh terbuat dari aluminium alloy yang dibentuk dengan desain diamond cut yang sangat presisi. Bahan metal ini tuh disematkan pada cover display dan juga palm rest-nya, sementara untuk sisi bawah dan juga bezel layarnya mempergunakan bahan plastik yang cukup tebal dan juga kuat. Dan bodi laptop ini juga sudah mendapatkan sertifikasi lolos uji standar militer Amerika Serikat. Mulai dari uji fungsional di ketinggian 15.000 kaki, uji jatuh dari ketinggian 100 mm, dan uji operasional pada suhu minus 33 derajat Celcius. Panel depan dari laptopnya ini tuh mempergunakan spoon metal finish dengan desain Zen yang melingkar dan ditemani dengan logo Asus yang letaknya agak sedikit ke kanan. Warna laptop ini didominasi oleh warna perak keunguan dan warna hitam pada bezelnya. Sebenarnya laptop ini hadir dengan dua varian warna, yaitu yang pertama Pine Gray dan yang kedua adalah Lilac Mist. Dan unit yang ada pada Pichel saat ini adalah varian warna Lilac Mist. Dimensi laptop ini hampir mirip dengan seri UX425. Laptop ini memiliki dimensi 31,9 x 21 cm dengan ketebalan sekitar 1,43 cm dengan bobot sekitar 1,22 kg. Jadi laptop ini bisa dibilang cukup tipis dan sangat ringan untuk penggunaan sehari-hari. Dari segi port, laptop ZenBook 14 UM425IA ini sekilas mirip dengan seri UX425, namun nanti ada sedikit beberapa perbedaan. Pada sisi kanan terdapat satu buah port USB tipe A 3.2 Gen 1 dan sebuah micro SD card reader, serta satu LED indikator power. Dan di sebelah kiri terdapat port Full HDMI dan dua buah port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang keduanya juga bisa berfungsi sebagai charging port, serta satu buah LED indikator charging status. Sekedar mengingatkan bahwa model UX425 yang dulu Pichel pernah review, itu tuh Type-C-nya sudah mendukung Thunderbolt 3. Namun di tipe UM425 ini tuh masih mempergunakan interface USB yang biasa. Sehingga jalur datanya tuh tidak bisa secepat dari Thunderbolt 3. Sangat disayangkan namun masih bisa dimengerti lah, karena Thunderbolt ini tuh merupakan properti dari merek prosesor sebelah. Untuk layar, laptop ini mempergunakan layar IPS 14 inci anti-glare dan memiliki tingkat kecerahan hingga 400 nits. Color coverage layar laptop ini tuh adalah 100% sRGB dan 72% NTSC. Jadi nggak usah khawatir buat kita yang concern mengenai akan color coverage. Layar ini memiliki teknologi Nano Edge Display yang membuat screen to body ratio hingga 90%. Oleh karena itu, bezel yang ada pun sangat minim dan bezel kiri kanannya itu hanya setebal 4,65 mm, bezel atas 8,9 mm, dan bezel bawah sekitar 11 mm. Dan untuk menopang layarnya ada dua buah engsel di sisi kiri dan juga kanan yang mendukung kemiringan layar maksimal di 140 derajat. Laptop ini juga mendukung akan teknologi Ergolift yang mengangkat bodi laptopnya hingga 3 derajat. Dan ini akan membantu banyak banget, mulai dari hal pendinginan, suara, dan juga posisi mengetik yang lebih baik dan juga lebih nyaman.
Keyboard laptop ini tuh mengusung akan konsep edge to edge, yang artinya keyboard ini tuh dibuat hampir mentok sampai ke tepian bodi laptopnya. Dan ini membuat tombol-tombol keyboardnya tuh menjadi lebih besar. Dan juga kombinasi dari travel distance 1,4 mm, jarak antar key 19,05 mm, serta keycap dish sebesar 0,15 mm, menjadikan pengalaman mengetik menjadi nyaman banget. Kemudian, untuk bisa digunakan dalam kondisi minim cahaya, keyboard laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan backlight berwarna putih yang kita dapat atur tingkat kecerahannya mempergunakan tombol F7. Untuk touchpad-nya sama dengan seri UX425, touchpad pada seri UM425i ini juga sudah memiliki fungsi numpad yang dapat diaktifkan dengan menekan tombol di sisi kanan atas dari touchpad-nya. Dan untuk mengatur tingkat brightness touchpad-nya, kita bisa tap icon di kiri atas yang juga bisa digunakan untuk membuka aplikasi kalkulator yang ada pada operating system Windows 10. Touchpad-nya ini akan sangat memudahkan banget ya buat kita yang sering bergantung dengan numpad yang pemakaiannya hanya cukup di tap aja. Karena kalau misalnya kita sekedar tekan biasa, itu akan sama seperti klik biasa pada touchpad-nya. Pada bagian dapur pacu, laptop ini membawa teknologi prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 4500U, yang sudah memakai fabrikasi 7 nanometer. Dan ini adalah fabrikasi terkecil saat ini di kelas prosesor X86. Prosesor ini sendiri memiliki 6 inti fisik dan tidak ada inti virtual. Dan juga mereka memiliki base frekuensi sebesar 2,38 GHz dan bisa diturbo hingga 4 GHz. Sedangkan untuk TDP-nya sendiri adalah sebesar 15 Watt. Kita akan lanjutkan tes performanya dengan serangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Asus ZenBook 14 UM425i ini berhasil mendapatkan skor sebesar 2006. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pecah pernah review. Selanjutnya Pichel jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender. Dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 9 menit 25 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, dan hasilnya adalah 6.940 untuk Essential, 5.774 untuk Productivity, dan 4.530 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 4.059. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan grafis, laptop ini memiliki integrated graphic yaitu AMD Vega Graphic yang memiliki RAM sharing sebesar 512 MB. Dan kita tes GPU-nya mempergunakan 3D Mark Times Pi dan hasilnya CPU mendapatkan skor 3098 dan GPU-nya sebesar 841. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 944. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Dan skor yang Pichel tampilkan ini adalah hasil dari settingan tertinggi yang paling playable untuk game-game tersebut. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting high. Frame rate rata-rata berada di 25,8 dengan maksimum 33 dan minimum 18,9 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, frame rate rata-rata berada di 28,8 dengan maksimum 32,7 dan minimum 24,7 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 30 dengan maksimum 34 dan minimum 21,5 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting low, frame rate rata-rata berada di 14,1 dengan maksimum 26,1 dan minimum 7,7 fps. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan juga setting medium, frame rate rata-rata berada di 18,1 dengan maksimum 33,6 dan minimum 9,5 fps. Untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan juga setting medium, frame rate rata-rata berada di 25,8 dengan maksimum 30,9 dan minimum 18,7 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2019, dengan resolusi Full HD dan juga setting high, frame rate rata-rata berada di 31,1 dengan maksimum 43,6 dan minimum 18,3 fps. Game terakhir yaitu The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra,
Frame rate rata-rata berada di 31,9 dengan maksimum 43,6 dan minimum 18,3 fps. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya PC ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 22 menit 39 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pada review. Walaupun laptop ini tidak memiliki discrete grafik, namun integrated GPU-nya yaitu AMD Vega Graphics sudah mampu banget untuk menjalankan game-game AAA dengan resolusi Full HD. Walaupun kalau misalnya kita mau nyaman di atas 30 fps secara rata-rata, Pichel sarankan untuk kita turunkan resolusi dan juga beberapa settingan yang bisa kita turunkan. Tapi kalau untuk performance CPU-nya jelas ya, dia ini punya power yang mantep banget. Tes rendering di Premiere berjalan dengan lancar. Ini karena prosesor dari AMD Ryzen yang memiliki performance tinggi, namun dengan power usage yang sama dengan prosesor sejenis. Jadi buat teman-teman yang suka Photoshop, 3D apps, rendering video, dan juga aplikasi yang fokus dengan CPU power, laptop ini bisa banget nih dijadiin teman bekerja kita yang memang cukup mumpuni. Untuk audio sama seperti seri UX425, ZenBook UM425IA ini memiliki audio yang juga sudah dituning oleh Harman Kardon. Dan peletakan speaker tuh berada di bagian bawah laptop, tepatnya di sisi kiri dan juga sisi kanan. Clarity audio pada saat pengetesan ini cukup baik dan juga balance. Walaupun seperti biasa ya, untuk bass kita nggak bisa berharap banyak karena memang nggak ada dedicated subwoofer. Kita coba tes menjalankan audio dengan maksimum volume dan rata-rata mendapatkan 81,8 desibel dengan maksimum 89,4 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ZenBook 14 UM425IA. Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi 720p dan ada IR kamera atau infrared kamera teknologi dengan Asus algorithm yang dapat membantu kita mendapatkan gambar lebih tajam, terutama saat video call mempergunakan Zoom, Teams, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Webcam laptop ini juga sudah memiliki fitur Windows Hello, sehingga kita bisa langsung nih sign in hanya dengan menampilkan wajah yang kita sudah register sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ZenBook 14 UM425IA. Ini dia merupakan hasil webcam dari Asus ZenBook 14 UM425IA. Ya, ini hasilnya lumayan. Ya, kalian bisa lihat di sini ada cahaya yang cukup terang dan kulit masih bisa kelihatan walaupun agak sedikit kekuningan di sini. Tapi masih overall masih oke dan ini dalam kualitas 720p 30 fps. Begitu. Kalau untuk urusan networking, sudah ada Intel Wi-Fi 6 atau 802.11ax yang secara teori dapat mentransmit data sebesar 9,6 gigabit per second. Ditambah lagi dengan fitur juga Bluetooth 5.0. Namun pastikan juga ya bahwa jaringan Wi-Fi hotspot kita sudah mendukung teknologi yang sama untuk memanfaatkan kecepatan tersebut. Penggunaan prosesor AMD Ryzen 5 4500U yang memiliki fabrikasi sebesar 7 nanometer ini berdampak banget nih pada pemakaian daya listrik pada laptop ini yang bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga laptop ini menjadi sangat hemat daya namun memiliki performa yang masih bisa kita andalkan. Untuk baterai, laptop ini memiliki baterai sebesar 67.000 mAh yang terdapat di bagian dalam laptop. Kemampuan baterainya dalam peak performance ini bisa bertahan 6 jam 52 menit dengan full CPU usage dan juga maximum brightness. Namun ketika dipergunakan mengetik, browsing, dan juga Office seperti biasa, ini bisa bertahan hingga 16 jam. Dan kalau untuk sekedar hidup aja, laptop ini bisa bertahan sampai 22 jam dengan kondisi low brightness dan juga load CPU yang rendah. Untuk pengisian dayanya, Asus mengklaim baterai laptop ini bisa terisi hingga 60% dalam waktu 49 menit. Dan berkat teknologi USB Power Delivery, memungkinkan teman-teman mengisi daya laptop ini mempergunakan power bank untuk keadaan darurat. Asalkan kita mempergunakan power bank yang memang sudah mendukung akan power delivery juga. Untuk kemampuan upgrade hardware buat laptop ini tuh bisa dibilang ya terbatas banget lah. Ini dikarenakan untuk mengejar ukuran yang tipis dari laptop ini. Di bagian memori sudah tersolder langsung sehingga nggak bisa di-upgrade sama sekali. Dan di bagian storage, ini kita bisa ganti M2 NVMe
Yang ada seukuran itu 2280 ke kapasitas yang lebih tinggi. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di dalam laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Asus ZenBook 14 UM425IA ini merupakan laptop yang bukan hanya stylish, tapi juga powerful dan hemat daya. Desain yang sangat diperhatikan oleh Asus ini tuh juga penggunaan prosesor dengan fabrikasi 7 nanometer, membuat akan pengguna laptop ini dipastikan bisa mendapatkan segudang keunggulan dari teknologi terbaru di dalam sebuah device yang berbobot kurang dari 2 kg. Apalagi dengan layar yang memiliki tingkat kecerahan dan juga color akurasi yang tinggi, ini dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya yang menuntut ketepatan warna dalam bidang pekerjaannya. Jadi bisa dibilang bahwa laptop ini diperuntukkan bagi semua kalangan dan juga bidang pekerjaan, baik itu untuk urusan desain, arsitektur, IT, atau bahkan gamer sekalipun. Nilai negatif yang paling utama pada laptop ini terletak pada terbatasnya kemampuan upgrade memori. Jadi kalau memang kita butuh memori tinggi, kita harus langsung ambil yang seri Ryzen 7 4700U karena ini sudah dilengkapi dengan integrated memory 16 GB. Laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 14.299 untuk varian Ryzen 5 dan juga 17.299 untuk varian Ryzen 7. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus ZenBook 14 UM425IA. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi nih mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan jangan lupa kalian bisa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!